Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi untuk menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Karena pengobatan sejatinya itu adalah upaya kita untuk menghindari kesakitan. Tapi kesembuhan sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu cara menjemputnya adalah bukan hanya dengan obat, tapi dengan taubat. Begitu ya, dokter ya? Baiklah, Dokter Sukiman, ini tadi kita bahas lagi nih, di awal belum terjawab ya, terkait dengan Dokter Sukiman juga sudah janji mau bahas tentang penyakit hati yang non-organik tadi gitu, yang iri hati, dengki, dokter. Ini gimana, dokter? Ya, terima kasih Irma. Memang dalam bahasa kita, ya bahasa Indonesia, ini hati ini sangat populer ya. Tapi dibawa dengan ilmu kedokteran akhirnya menjadi dua. Satu hati organik, yaitu hati alat pencernaan yang ada di perut. Di dalam tubuh kita ya dokter ya. Yang kedua hati yang bersifat pemikiran. Nah ini cocok banget dalam agama kita, itu pemikiran kalbu. Cocok banget di situ. Nah jadi inilah dua yang berbeda. Tapi dua ini bisa saling berhubungan pada keadaan-keadaan tertentu. Nah penyakit hati yang disebut tadi anorganik ya, atau penyakit hati pemikiran, nah ini yang sangat membudaya dalam bangsa kita ini. Ada banyak nasihat, misalkan jagalah hati, malah ada nyanyinya ya. Jangan kau nodai gitu ya. Jagalah hati kan gitu ya. Nah itu, ini pemikiran yang bersifat pemikiran afektif atau kalbu, pemikiran perasaan. Nah itu yang hati dalam bahasa kita ini. Nah penyakitnya banyak banget itu. Yang memakai kata hati aja banyak banget Irma. Boleh saya sebutnya itu? Boleh. Satu, sakit hati. Iya. Nah, itu orang yang perasaannya nggak enak, nggak tenang karena dia mungkin dihina atau disindir, sakit hati kepada seseorang. Paling sering dokter, ngobatinnya susah deh, moodnya berubah-ubah. Ada lagi yang kedua, tinggi hati. Oh iya, itu juga. Ini angkuh, sombong, dia aja hebat, orang lain tidak. Yang ketiga, iri hati. Nah ini, tidak senang dengan kelebihan orang lain. Nah itu. Yang keempat ini gawat ini. Busuk hati. Bukan hatinya bau busuk, bukan. Perangainya yang busuk. Ya, ingin menyayang orang, mungkin dia dendam atau apa. Nah, masih ada nih, patah hati. Nah, hilang semangat, diputus oleh kekasih. Aduh, tidak ada daya badan lagi. Ini banyak pasiennya nih dokter. Patah hati. Tinggal kulit pembalut tulang. Masya Allah, lemes ya. Jadi nggak punya semangat hidup tidak lagi. Tidak ada semangat, patah hati. Masih ada makan hati. Wah, ini dendam nih, ya. Hatinya nggak enak, dia masa makan hati ya, diapain orang kayak gitulah. Itu yang pakai kata hati ya udah demikian banyak. Sekali, Tambah yang tidak pakai kata hati yang Irma sebut tadi itu, dengki, benci, dendam, fitnah, waduh banyak banget. Itulah penyakit hati ya. Nah bagaimana kita menghubungkannya dengan penyakit hati kronik juga ada ya, ada tuh cuma sedikit, tapi dasarnya tetap pemikiran. Ya, jadi pemikiran hawa nafsu yang tidak terkendali, hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat dan hawa nafsu emosi. Nah, sehingga dia terjerumus kepada kecanduan. Ini coba sedikit Irma kita singgung, yang sangat erat hubungannya dengan hati adalah kecanduan alkohol. Itu yang paling banyak. Alkohol pernah kita sebut tadi ya. Alkohol itu adalah suatu etanol, asalnya dari karbohidrat yang terjadi proses peragian. Etanol ini dalam otak itu merangsang kerja otak. Saraf itu dirangsang. Orang itu bersemangat kalau sudah minum. Tapi kelama-lamaan alkohol itu mengganggu semuanya, mengganggu lambung, mengganggu pankreas, mengganggu hati. Nah, hati bisa radang hati karena alkohol. Itu pernah kita sebut tadi. Hepatitis alkoholik. Kalau lebih lanjut itu sirosis hati alkoholik. Nah, jadi alkohol tidak cocok ya untuk umat muslim, tidak bisa. Maka dalam Al-Quran juga disebut itu haram hukumnya. Haram, betul sekali. Ya, itu hubungannya.
Dan itu yang paling penting sebenarnya dokter, ketika kita mencari pengalihan ya atau obat seperti kita menganggap alkohol bagi sebagian orang mungkin menjadi obat dia untuk semangat lagi gitu kan, merangsang kerja otak gitu dokter. Tapi ternyata memberikan efek negatif yang lainnya. Nah ini yang harus benar-benar difikirkan ketika kita mencari obat pemirsa, carilah obat itu adalah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, mengembalikan fungsi ke awal lagi, menjadi lebih baik lagi. Bukan yang kemudian membuat kita lebih semangat tapi dengan jangka pendek ya. Kalau patah hati juga jangan sampai patah hati supaya tidak merasakan patah hati lagi bunuh diri. Itu juga salah ya. Singkat sekali. Makanya itu salah dan keliru ya dokter ya. Jadi carilah kemudian hal-hal yang bisa membuat kita semangat. Tapi dokter, kaitannya dengan semangat tadi dengan pengobatan itu seberapa banyak sih dokter? Karena banyak orang yang bilang, wah ini karena si pasiennya semangatnya tinggi, jadi semangat untuk sembuh. Betul. Oh, itu penting banget. Oke. Itu penting banget. Ya, itu proses pemikiran juga. Oke. Ya, jadi itu kecerdasan kognitif, kecerdasan kalbu itu sangat penting di sana. Sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu. Kognitif kan berarti kan kecerdasan keilmuan, ya, mengetahui penyakit-penyakit hati itu. Akibatnya, dampak buruk yang terjadi diketahui. Kemudian kecerdasan kalbu untuk mengetahui kebaikan dan kebenarannya, harus kembali ke sana. Kalau dua ini, kecerdasan kognitif dan kecerdasan kalbu kita dominan, itu lebih mudah mengendalikan pemikiran nafsu yang mudah menjadi hawa nafsu. Benar. Nah, selera yang berkelebihan, makan yang banyak, seenaknya, tinggi lemak, ya, itu kan terjadi gangguan pada pencernaan, pada hati. Fatty liver itu salah satu adalah itu peningkatan akibat kadar lemak dalam darah. Jadi orang itu suka makan jeroan, daging-daging berlemak, juga banyak makan yang manis-manis, cemilan yang manis, akhirnya terjadi penumpuan lemak. Badannya biasanya itu obesitas sentral. Jadi gemuknya di perut. Oke. Gemuknya di perut itu obesitas sentral. Nah, itu kebanyakan terjadi penyakit fatty liver, perlemakan hati. Nah, perlemakan hati kalau lebih serius bisa menjadi, nah itu tadi, radang hati kronik, atau terjadi suatu sirosis hepatis. Nah, atau ada nggak sih dokter kebiasaan-kebiasaan yang bisa meminimalisir resiko penyakit tadi? Misalnya kayak minum minuman yang hangat atau apa tindakan-tindakan yang lainnya? Itu nanti kita bicarakan tuh Irma, itu namanya asupan gizi halalan thayyiban. Nah, ini suatu topik. Disitulah dasar ilmunya. Kita akan belajar itu, manusia sebenarnya dia butuh gizi yang seimbang, ya. Cukup setiap komponen-komponen zat gizi itu jangan berlebih dalam satu aspek atau satu sisi. Kalau seimbang, insya Allah ya, itu semuanya akan berjalan normal ya, untuk tumbuh kembang fisik, untuk membantu kinerja organ dan fungsi fisiologis tubuh. Itu sangat penting. Baik, terima kasih Dokter Sukiman sudah berbagi dengan kami di sini begitu ya, dan juga untuk pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita semua sudah mendengarkan pastinya hikmah pada episode kali ini. Selain kita harus menjaga diri dari penyakit hati organik, kita juga harus menjaga diri dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena itu adalah modal kehidupan di mana kita harus selalu berpegangan bersama antar satu muslim dengan muslimah yang lainnya begitu ya. Antar umat muslim kita harus berpegang teguh ya dokter ya. Jangan sampai bercerai-berai. Harus ukhuwah, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah pemirsa, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat selalu, jaga asupan makanan Anda dan juga jaga hati kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.